Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu baru buat setiap kita. Dan biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama terus sembah Tuhan, mau rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. my life you have been faithful.
Oh God, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Yes, I will sing of the goodness of God. Your goodness has been over. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada tangan-Mu, Yesus. I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh setia Tuhan. Bahkan di segala situasi, ajar kami terus mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu sungguh setia buat kami Tuhan Yesus. Thank you for your goodness, oh Lord Jesus. Thank you Jesus. Kasih Tuhan Yesus. Kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur. Oh syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari naikkan pujian ini saudara. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagi kami bersyukur Tuhan. Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Thank you Jesus. Kau yang memberikan kami keberanian Tuhan. Thank you Jesus. Kau yang memberikan setiap kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ku tidak takut
terus nikmati hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Kau segalanya buat hidup kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus penuhi bait, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Ini kami Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, datang dengan segenap hati kami, segenap hatinya. Ini seruan kami berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu penuhi bait kami, bait-Mu tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Yesus, saat kami menikmati hadirat-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Mari sama-sama saudara kita sembah Yesus, kita sembah Raja kita yang hidup. Haleluya. Kami angkat tangan kami
ku nampak hanya kehadiran Yesus. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudus penuh jiwa dan ku terus menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersyukur kami sembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersyukur, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita katakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom bangsa-bangsa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami satukan hati kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia boleh mengalami terus perlindungan-Mu, boleh mengalami pemeliharaan-Mu Tuhan. Khususnya saat ini di mana bangsa kami sedang dilanda penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Bapa penyebaran virus ini Tuhan kami perkatakan berhenti di dalam nama Yesus. Bahkan kami yakini Bapa bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh bangsa Tuhan yang sedang diancam oleh penyebaran virus ini Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah bangsa-bangsa juga boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga penyebaran atau ancaman virus COVID-19 ini Tuhan berhenti di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Bapak untuk sumber-sumber informasi yang disebarkan lewat media Tuhan. Berita-berita hoax yang sengaja disebarkan untuk membangkitkan ketakutan, kegelisahan dan segala kecemasan Tuhan. Untuk itu kami berdoa untuk penyebaran informasi ini Tuhan, atau berita-berita hoax yang disebarkan lewat media manapun Tuhan. Kami juga satukan hati kami perkatakan berhenti di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, biarlah kekuatan Tuhan terus tinggal tetap di dalam hati setiap umat-Mu Tuhan, di bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan pada saat ini juga kami berdoa khusus untuk para dokter, setiap mereka yang bekerja sebagai tenaga medis Tuhan, yang saat ini Bapa ditugaskan untuk merawat para pasien yang ada di rumah sakit maupun di klinik-klinik Tuhan. Baik yang ada di kota-kota besar maupun di daerah-daerah, kami berdoa untuk setiap tenaga medis ini Tuhan, agar mereka juga diberikan kekuatan, perlindungan Tuhan, khususnya saat mereka sedang menangani pasien yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap dokter-dokter ini, tenaga medis ini Tuhan boleh mengalami perlindungan Tuhan. Dan lewat tangan mereka Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan boleh mengalir, sehingga setiap pasien yang mereka rawat boleh juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kami juga perkatakan, biarlah selama proses ini berlangsung Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang berseru akan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Kami berdoa, biarlah gerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan terjadi atas Indonesia, terjadi atas seluruh bangsa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sekali lagi kami perkatakan, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi atas Indonesia, atas seluruh bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati meskipun ada yang sedikit berbeda. Hari Minggu ini kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya dimanapun kita, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman, pasti kita akan menerima firman yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Ya, pagi hari ini
saya akan berbicara mengenai bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Kita semua ngerti bahwa masa sulit bukan hanya untuk orang tertentu, tapi semua orang saat ini, bahkan seluruh dunia mengalaminya. Masa-masa sulit tidak ada kecualian untuk siapapun juga. Tapi respon kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil keputusan di dalam saat-saat sulit ini, sebagai orang-orang percaya harus ada bedanya. Kita harus mengambil keputusan yang benar, make a right choice, right response during this difficult time. Saya teringat suatu pujian lama yang ditulis dari kitab Mazmur 62, ayat yang pertama dan kedua, yang mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 62 ayat yang pertama dan kedua berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada amin saudara. Di sini jelas sekali pilihan yang tepat, keputusan yang benar di dalam saat-saat sulit, saat ketakutan mencekam dalam hidup saudara. Lari mendekat pada Allah. Sebab hanya dekat dengan Allah, kita bisa tenang. Tenang tidak dikatakan sebagai still. Tapi tenang itu berbicara diam, tetapi penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Yesaya 30 ayat 15 juga berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saudara, jelas sekali. Dalam tinggal tenang, mendekat kepada Tuhan, seringkali bukan menjadi pilihan orang percaya. Kita tahu kita semua hidup di zaman modern yang serba mobile, sibuk. Dan seringkali kita nggak punya waktu untuk tinggal tenang di hadapan Tuhan. Tapi kali ini, dengan adanya pandemik COVID-19, kita tahu, kita dipaksa harus tinggal tenang. Bahkan kita dipaksa harus banyak meninggalkan mobilitas kita dan tinggal di dalam rumah kita masing-masing. Hati-hati saudara. Banyak orang sudah stay at home, work from home, tidak keluar rumah. Tapi ternyata mobilitasnya masih sangat tinggi. Kita tahu kemajuan teknologi saat ini, IT, sosial media. Banyak orang tinggal tenang di rumah, maunya tenang. Tapi waktunya dihabiskan terus. Untuk terus mengikuti sosial media dengan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang buruk, berita-berita yang belum tentu kebenaran, berita yang simpang siur tumpang tindih. Dan semuanya membuat saudara tidak bisa
tinggal tenang di hadapan Tuhan. Karena itu, kalau saudara mau tinggal tenang di hadapan Tuhan, yang pertama, sensor apa yang kau lihat melalui multimediamu. Sensor apa yang kau bagikan melalui multimediamu. Kita ingat, penguasa di udara menggunakan maksimal udara untuk menyesatkan banyak orang percaya, untuk merontokkan iman orang percaya dengan berita-berita buruk, untuk membesar-besarkan kekuatan musuh kita. Dan kalau kita meresponnya, kita menerimanya, maka kita akan menjadi ciut dan kehilangan iman kita. Karena itu kita harus berhati-hati ya, dalam merespon apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar melalui berita-berita sosial media. Gantikan dengan merenungkan firman Tuhan. Saudara tahu, berapa banyak kita ngerti firman, tapi jarang merenungkannya. Kalau saudara cuma ngerti firman tapi tidak pernah merenungkan apalagi melakukannya, maka firman itu tidak punya power. Firman yang berisi penghiburan, penguatan tidak berdampak dalam hidupmu. Saudara akan tetap dikuasai oleh ketakutan karena firman tidak merema dalam hidupmu. Firman tidak menjadi firman yang dihidupi dan punya kuasa untuk menenangkan, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menghalau ketakutanmu. Karena itu selama kita berdiam diri, stay at home, lebih banyak merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Poin yang pertama, kalau saudara tinggal tenang, ayo seleksi apa yang kau baca, dengar dan lihat. Lebih banyak merenungkan firman. Ingat Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul karena pendengaran akan firman Allah. Merenungkan firman, memperkatakannya bukan hanya mengencourage orang lain tapi membangun dan menguatkan imanmu sendiri. Renungkan firman untuk engkau mampu bertahan bahkan berkemenangan. Poin yang kedua, di dalam tinggal tenang, dekat dengan Tuhan, kita dikasih waktu kesempatan untuk belajar bersyafaat. Saudara tahu bersyafaat? Bersyafaat adalah berdoa tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bersyafaat adalah berdoa untuk orang lain, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk komunitas, berdoa untuk bangsa dan negara. Bahkan saat ini karena terjadi global pandemik, tentunya kita bersyafaat, berdoa untuk dunia. Supaya kita minta belas kasihan Tuhan untuk dunia dan kita semua. Belajar bersyafaat. Bersyafaat tentunya kita berdoa bukan untuk kepentingan pribadi. Oh, saya sudah sering lakukan. Setiap minggu selalu saya berdoa di dalam doa syafaat. Tapi seberapa besar kita berdoa dengan sepenuh hati ketika ada seseorang sedang memimpin doa syafaat. Inilah saatnya kita berdoa sungguh-sungguh. Yeremia 29 ayat yang ke-7 dengan jelas menuliskan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jelas saudara, bersyafaat bukan merupakan pilihan, it's not option, tapi obligation. Suatu kewajiban buat setiap orang percaya. Berdoa, bersyafaat, di dalam tinggal tenang,
kita bisa bersyafaat. Di dalam tinggal tenang, kita mulai bisa belajar bersyafaat. Berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain dan komunitas dan bahkan bangsa dan negara. Poin yang ketiga, di dalam tinggal diam dan tenang, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, di dalam tinggal tenang dan percaya, tinggal tenang bukan dikuasai oleh ketakutan dan kepanikan, tapi di dalam tinggal tenang dan percaya, artinya di dalam tinggal tenang dan iman yang teguh, fokus hanya kepada satu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Terletak kekuatan kita. Yesaya 40 ayat 31 dengan jelas menuliskan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, karena mereka percaya bahwa Roma 8:28 dengan jelas mencatat Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin terakhir dalam tinggal tenang dan diam. Dalam tinggal tenang dan percaya, kita punya waktu untuk merenungkan kembali apa yang Yesus sudah perbuat untuk saudara dan saya. Saya yakin bukan kebetulan kalau masa kesulitan global, pandemi COVID-19 terjadi menjelang kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Supaya kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, saudara dan saya, memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya sebagai tebusan untuk saudara dan saya. Semua kita orang berdosa, upah dosa adalah maut. Dan hanya darah Kristus, darah anak domba yang kudus, yang mampu menebus kita dari kutuk dosa. Saudara, di dalam tinggal tenang, dekat dengan Allah, kita punya waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saudara dan saya. Seringkali karena begitu kita sudah diberkati, menikmati seluruh perlindungan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala hal. Dipercaya dengan berkat yang melimpah, kita distract, fokus kita distract. Fokus kita teralihkan. Dan jarang kita merenungkan apa yang Tuhan sudah perbuat dan kita menganggap itu hal yang simple, hal yang sudah sewajarnya. Kita selamat bukan karena Kristus yang murahan, tapi Kristus yang membayar dengan hidupnya. Supaya kita orang berdosa, upah dosa adalah maut yang harusnya mati binasa, memperoleh hidup kalau kita percaya kepada Dia. Selama diam dan tinggal tenang, stay at home, kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan semuanya ini. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa setianya Dia memelihara kita. Memelihara kesehatan kita. Kepada kita yang seringkali kurang setia.
betapa dia memagari kita sebagai biji mata Allah. Saudara, renungkan what He has done for you and me. Kita punya banyak waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam diri kita. Dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan untuk bertahan. Ada kekuatan untuk berdoa. Ada kekuatan untuk merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya. Ada kekuatan untuk menjadi pelaku firman setelah sekian lama kita kurang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Mari saudara, saat kita memperkatakan firman, bukan hanya orang lain yang dibangun imannya, tapi engkau sedang membangun imanmu sendiri. Dikuatkan. Karena itu firman Tuhan adalah kekuatan dari hidup orang percaya. Terlebih di saat-saat susah semacam ini. Ingat, saat Tuhan izinkan kita mengalami stay at home, tinggal diam di hadirat Tuhan. It's not time to do nothing. Ini bukan saatnya untuk kita menonton film drama Korea berseri-seri, tidak ada habisnya. Ini bukan saatnya untuk kita membagi berita hoax kiri kanan yang tidak tentu kebenarannya. Tapi ini saat kita untuk merenungkan firman Tuhan dan janji-janjinya untuk kita orang tebusannya. Ini saatnya untuk kita berfungsi sebagai pensyafaat untuk komunitasmu, untuk keluarga besarmu, untuk bangsa negara, bahkan untuk dunia. Ingat doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Karena itu yakinlah bahwa doa kita penuh kuasa. Di dalam tinggal tenang dan mendekat dengan Allah, kita tahu di mana sumber kekuatan kita. We know the source of our strength. Kita tahu dari mana pertumbuhan iman kita yang menjadi kuat. Kita tahu bagaimana kita bisa memperbarui dan memperkokoh iman kita. Dan kita diingatkan kembali untuk berani menyaksikan apa yang Kristus sudah buat untuk saudara dan saya. Kita orang-orang yang berhutang. Kita diselamatkan karena kita pernah mendengar kabar baik, good news. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Dan saatnya kita untuk membayar hutang kita. Mengabarkan bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Mari saudara. Selama masa stay at home, we have so many times, kita punya begitu banyak waktu untuk melakukan aktivitas bukan physically terbatas. Tapi spiritually, you punya waktu banyak untuk melatih, untuk membangun iman melalui pembacaan firman, melatih dengan bersyafaat, punya beban kepada orang lain. Merenungkan firman dan melakukannya. Karena itu, jangan gunakan waktu yang ada dengan sia-sia. Mazmur 90 ayat 12 dengan jelas katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa
hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau hari bisa dihitung itu berarti harinya tidak banyak. There is a limitation of time. Ada waktu yang terbatas. Supaya kita menggunakan hari yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan lebih bijaksana. Selama ini kita sibuk dengan rutinitas dan mobilitas. Dan kita tidak memberi cukup waktu untuk pertumbuhan kerohanian kita. Kita merasa cukup. Kita merasa sudah cukup. Dan kita lupa. Setiap calon mempelai kerajaan surga harus didapati kudus, tidak bercacat celah. Dan dewasa. Kedewasaan rohani perlu dibangun dan tidak terjadi otomatis. Kedewasaan hanya tumbuh ketika diberikan nutrisi yang baik, yaitu kebenaran firman, firman yang hidup sebagai makanannya. Mari, gunakan waktu yang ada dengan lebih bijak. Lebih banyak membaca firman, merenungkan firman. Supaya firman itu betul-betul tertanam, berakar, dan menjadi rema, firman yang hidup. Firman yang punya kuasa, firman yang kita hidupi. Sehingga segala roh ketakutan tidak punya tempat untuk menguasai hidup kita. Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tapi bersama Yesus kita mampu melewatinya. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus. Bersepakat kami hari ini. Melalui saluran online ini kami bersehati. Kami minta kemurahan Tuhan atas dunia ini. Kami minta kemurahan Tuhan atas setiap pribadi. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Berikan kami hikmat untuk melakukan bagian kami. Dan kami tahu Tuhan akan take care bagiannya Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi bergantung, mendekat sama Tuhan. Dalam saat-saat di mana kami tidak bisa mencari pertolongan kepada manusia atau apapun juga. Masih ada satu nama di atas segala nama. Yang kalau kami berseru dengan sepenuh hati, pasti direspon nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap pemirsa, dimanapun mereka berada. Biar mereka mengerti melalui firman Tuhan yang ditabur pagi hari ini. Bahwa mereka orang-orang yang punya kuasa di dalam nama Yesus. Biar mereka tidak pasif tapi mulai proaktif menggunakan kuasa yang ada dalam dirinya. Sebab firman-Mu mengatakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada segala roh dunia. Kami menggunakan otoritas nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Menghardik roh ketakutan, roh kebingungan, intimidasi. Berikan kami hati yang bijak untuk memilih apa yang kami dengar, kami lihat, kami tayang. Berikan kami kebijakan untuk memilih apa yang akan kami share melalui multimedia, melalui sosial media. Supaya kami tidak menjadi agen musuh yang membesar-besarkan kekuasaan musuh, kekuatan musuh, dan membuat anak-anak Tuhan orang percaya menjadi ciut hatinya. Tapi kami akan mendeklarasikan bahwa Allah kami Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, dan kasihnya tidak bersyarat kepada setiap anak-anaknya. Bapa, meteraikan apa yang kami doakan. Responi apa yang kami doakan. Sebab kami doakan hanya di dalam satu nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin.
Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Satu ayat terakhir sebagai ayat penutup dari firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, buka hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat yang terbaik dari tempat maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan bukan hanya dengan mulutnya, tapi dengan hatinya, dengan seluruh hidupnya. Yang mengasihi Tuhan, mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya dan melakukannya. Terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin, amin. Siap lompat buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Lompat sama-sama buat Tuhan. Kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Ku balas, kebaikanmu, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya, nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, persembahkan bagimu, Yesusku. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri, sebab kau besertaku.